Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Mujahid dengan NPM 1921700073. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu ada panci penguapan atau open fan evaporimeter. Fungsi alat ini yaitu untuk pengukuran penguapan air secara langsung. Satuan alatnya yaitu milimeter. Cara kerja alat yaitu pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan satu kali setiap hari pada jam 07.00. Debu dan minyak yang mengambang harus dibersihkan. Jika jarum penunjuk telah mencapai permukaan air, maka pembacaan dilakukan sampai satuan 1/100 mm. Cara penempatan alatnya yaitu di permukaan area tertentu seperti waduk, sungai, danau, dan lain-lain. Yang kedua ada anemometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan. Satuan alatnya yaitu meter per detik, kilometer per jam, atau mil per jam. Cara kerja alat ini yaitu pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan angin. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Cara penempatan alatnya yaitu di daerah terbuka 10 meter dari permukaan tanah. Kecepatan angin dipengaruhi juga oleh kekerasan permukaan. Maka untuk tinggi anemometer 10 meter, kekerasan permukaan adalah 0,03 meter. Yang ketiga yaitu ada alat barometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur tekanan udara dalam peramalan cuaca. Satuan alatnya yaitu atmosfer atau CMHG. Cara penggunaannya yaitu jika tekanan udara tinggi menandakan cuaca hangat, sedangkan jika tekanan udara rendah menandakan terjadinya badai. Cara penempatannya yaitu hanya dapat digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca sehingga tidak mudah dipindahkan. Yang keempat ada ombrometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur curah hujan. Satuan alatnya yaitu milimeter. Cara kerjanya yaitu dengan saat terjadi hujan, maka air akan masuk ke dalam calon penekar. Air yang masuk ke dalam penekar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan, yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air yang tertampung dapat terukur semua. Yang kelima ada Campbell Stokes. Fungsi dari alat ini yaitu untuk menghitung intensitas cahaya matahari yang menyinari bumi. Satuan alat yaitu satuan jam sampai nilai persepuluhan atau persen terhadap panjang hari. Cara kerja alatnya yaitu memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tepat mengenai bias yang ditempatkan pada kerangka tepung. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak bias terbakar yang tak terputus. Cara penempatan alat yaitu posisi alat harus rata. Salah satu kaki Campbell lurus menghadap utara. Kaki Campbell harus dibuat agak lurus agar tidak bergeser. Kemiringan bola pejal harus sesuai dengan kemiringan lintang stasiun. Saat matahari ada di lintang utara, maka alat harus miring ke arah selatan. Ketinggian 1,2 meter, bola pejal harus selalu bersih. Yang keenam yaitu ada sangkar meteorologi. Fungsi dari alat ini yaitu untuk meletakkan alat meteorologi atau psikometer.
Satuan alatnya yaitu tidak ada. Cara kerja alat yaitu menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari reteksan hujan, menghindari radiasi suhu lokal atau dari udara atau tanah. Cara penempatan alat yaitu bervariasi. Double jeruji mengalirkan udara masuk keluar, menghadap utara selatan dan dicat putih agar memantulkan cahaya. Yang ketujuh ada aktinograf bimetal. Fungsi dari alat ini yaitu untuk pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari yang jatuh pada bidang horizontal. Satuan alatnya yaitu kalori per cm persegi. Cara kerjanya yaitu awal operasi dimulai pukul 06.00. Buka penutup alat, lepaskan drum lock dari softnya, pasang kertas pias di penjepit drum lock, hidupkan sistem drum lock, putar drum lock agar ujung kena tepat jatuh pada jam 2 hari awal pengukuran. Tutup kembali cover setelah matahari terbenam. Selama 1,5 jam pias harus diambil. Cara penempatan alat yaitu diletakkan di atas beton 150 cm dari permukaan tanah. Bahan habis pakai, pias harus untuk 2 tahun operasi. Yang kedelapan yaitu ada termohygrometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kelembaban udara relatif. Satuannya yaitu Celcius atau Fahrenheit. Cara kerjanya yaitu terdapat 2 skala yang menunjukkan kelembaban dan temperatur. Tunggu lalu baca skala yang ditandai huruf H untuk menunjukkan kelembaban dan derajat Celcius untuk menunjukkan suhu. Cara penempatannya yaitu di tempat terbuka atau dalam ruangan. Yang kesembilan yaitu barograf. Alat ini merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya melakukan pembacaan melainkan juga merekam hasil pencatatan selama periode waktu tertentu. Dibuat dari silinder logam dengan lengan pena. Barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Hasil pencatatan ini dikenal dengan barogram, memungkinkan para ilmuwan dan ahli meteorologi untuk mempelajari iklim suatu daerah dalam jangka panjang. Yang ke-10 yaitu ada termometer tanah gundul. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuan alatnya yaitu derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu diletakkan di kedalaman tanah, lalu pada jam 07.00, jam 9.30, jam 13.00, jam 17.00. Biasanya di kedalaman termometer akan memberikan suhu yang terkecil, misal 0 sampai 1 meter, 40,4 derajat Celcius, 38,2 derajat Celcius, 30,8 derajat, 27,6 derajat Celcius, 27,6 derajat Celcius, 28,5 derajat Celcius, dan 28,0 derajat Celcius. Cara penempatannya yaitu diletakkan di kedalaman tanah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.